Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Rahmadani. Dengan NIM belakang 144, saya berasal dari program studi Tadris Matematika. Saya membuat video pembelajaran tentang tugas kompre itu di bidang pendidikan. Dosen pengujinya yaitu Bu Nita Putri Utami MPD. Pembahasannya ada beberapa, yaitu ada strategi pembelajaran yang berisi model, metode, teknik, dan lain-lainnya beserta hubungannya, evaluasi pembelajaran, penilaian, pengukuran evaluasi, dan rubrik dan skoran, soal lots dan HOTS, perangkat pembelajaran, dan kompetensi guru. Masuk kepada pembahasan pertama, yaitu strategi pembelajaran. Pada poin awal itu ada model. Model adalah pola pembelajaran yang sistematis dan memiliki sintaks atau langkah-langkah tertentu sebagai pedoman dalam melaksanakan program pembelajaran. Contoh model itu ada model pembelajaran based learning, project based learning, dan juga discovery learning, CERC, dan model yang lainnya. Poin B, pendekatan. Adalah sudut pandang atau cara pandang dalam proses pembelajaran yang menjadi landasan dalam memilih model, strategi, dan metode pembelajaran, contohnya pendekatan saintifik, konstruktivisme, pendekatan berpusat pada peserta didik, dan pendekatan yang lainnya. Poin C, strategi, adalah rencana atau langkah umum yang disusun pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Contohnya strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran aktif, dan berbasis masalah. Selanjutnya itu metode. Metode adalah cara yang digunakan pendidik dalam pembelajaran, yang dimana sesuai dengan strategi dan model pembelajaran yang dipilih, disesuaikan dengan strategi dan model pembelajaran yang dipilih. Contohnya bisa metode diskusi, ceramah, tanya jawab, presentasi, dan metode yang lainnya. Yang E itu adalah teknik, cara yang lebih spesifik atau praktis dalam menerapkan suatu metode di kelas. Contohnya, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, memberikan LKPD, meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya itu taktik, adalah gaya atau kiat yang dilakukan guru dalam menerapkan teknik pembelajaran sesuai dengan kondisi kelas agar proses pembelajaran berlangsung lebih efektif dan tujuan pembelajaran tentunya bisa tercapai. Taktik itu bisa berupa ice breaking sebelum diskusi kelompok, memberikan reward kepada kelompok yang aktif, dan memberikan game agar suasana kelas lebih hidup dan tidak monoton. Berikut hubungan antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Model pembelajaran merupakan kerangka pembelajaran yang paling luas karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana proses pembelajaran dirancang dan dilaksanakan. Di dalam suatu model terdapat pendekatan yang menjadi landasan atau cara pandang dalam menyelenggarakan pembelajaran. Pendekatan tersebut kemudian diwujudkan melalui strategi, yaitu rencana umum yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Agar strategi dapat terlaksana dengan baik, guru memilih metode yang sesuai sebagaimana cara dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Selanjutnya, metode diterapkan melalui teknik, yaitu langkah-langkah operasional yang dilakukan selama proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan teknik tersebut, setiap guru dapat menggunakan taktik, yaitu gaya, kiat, atau kreativitas pribadi yang disesuaikan dengan kondisi kelas agar pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, itulah hubungan antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Selanjutnya kita masuk pada evaluasi pembelajaran. Poin A, pengukuran, yaitu proses memberikan angka atau skor terhadap hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria tertentu. Contoh skor itu ada skor 40, 50, 60, 86, 95, 100. Poin B, penilaian adalah proses mengumpulkan data menafsirkan hasil pengukuran untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Contoh, nilai A, B, C atau sangat baik, baik, dan cukup. Masuk ke poin C, evaluasi. Adalah proses untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dengan menggunakan hasil pengukuran dan penilaian sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Contoh, setelah mendapatkan nilai, misalnya nilai A,
berarti itu bisa dikatakan sebagai tuntas. Jika ia tuntas, maka akan diberikan pengayaan. Seandainya ia mendapatkan nilai C dengan skor 70 atau skor 60, maka ia akan diberikan remedial. Nah, itulah contoh dari evaluasi. Selanjutnya masuk kepada rubrik. Rubrik itu terbagi dua, rubrik analitik dan rubrik holistik. Rubrik analitik adalah rubrik yang menilai seluruh aspek atau kriteria secara terpisah, kemudian setiap dijumlahkan menjadi setiap aspeknya dijumlahkan menjadi nilai akhir. Yang selanjutnya itu rubrik holistik. Rubrik holistik adalah rubrik yang memberikan satu skor secara keseluruhan terhadap hasil belajar pekerjaan peserta didik. Nah, di sini diberikan contoh. Yang pertama itu contoh rubrik analitik, bisa dilihat teman-teman di sini. Nah, di setiap aspeknya itu ada penilaian. Ini adalah rubrik penskoran untuk aspek indikatornya itu langkah-langkah Polya. Penyelesaian Polya. Nah, di sini ada 4 langkah. Yang pertama itu memahami masalah. Kriteria penilaiannya dari 0 sampai 4. Dan di sini kan dijelaskan untuk berarti penilaiannya setiap aspek. Dan skor maksimalnya itu 4. Nanti setelah mendapati seluruh skornya per indikator, setelah itu nanti dijumlahkan. Misalnya skor maksimalnya ada 4, 4, 4 sampai ke bawah, berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 dan tambah 4, jadi hasil jumlah skor maksimalnya adalah 16. Nah, berbeda dengan rubrik holistik. Rubrik holistik itu hanya menilai satu aspek secara keseluruhan. Misalnya aspek Polya tadi, tapi dia menjelaskan dalam satu aspek saja, tidak seperti yang tadi yang dijelaskan setiap aspeknya. Nah, bisa dilihat bahwa siswa mampu menjelaskan kriterianya, siswa mampu menyelesaikan masalah dengan baik melalui keempatnya, lalu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan nanti memeriksa kembali. Nah, kalau misalnya 4 tersebut dilakukan, maka skornya 4. Kalau misalnya ada salah satunya yang kurang, berarti skornya 3. Atau hanya 2 yang dikerjakan, berarti skornya 2. Kalau hanya 1 yang dikerjakan, berarti nilainya 1. Tidak sama sekali, berarti nilainya 0. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada soal LOTS dan HOTS. Nah, LOTS itu adalah Lower Order Thinking Skill, yang dimana kemampuan berpikir tingkat rendah yang menekankan pada penguasaan pengetahuan dasar. Peserta didik diminta untuk mengingat, memahami, dan menerapkan informasi yang telah dipelajari dalam situasi yang sederhana atau rutin. Umumnya mengukur kemampuan pada level C1, C2, dan C3. Nah, selanjutnya itu adalah soal HOTS. HOTS itu High Order Thinking Skill. Adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menuntut peserta didik untuk mengolah informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi terhadap suatu permasalahan, terutama dengan konteks yang baru atau nyata. Biasanya itu dia mengukur kemampuan level C4, C5, sampai dengan C6. Poin berikutnya itu adalah perangkat pembelajaran. Yang pertama, kita masuk kepada kalender akademik. Kalender akademik adalah pedoman yang memuat jadwal kegiatan pendidik selama 1 tahun, isinya meliputi awal dan akhir semester, hari libur, ujian, serta kegiatan akademik lainnya. Kalender ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran agar kegiatan belajar berlangsung terencana dan sesuai waktu yang tersedia. Perhitungan minggu efektif. Selanjutnya, perhitungan minggu efektif adalah perhitungan jumlah minggu yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran dalam 1 tahun atau 1 semester. Perhitungan ini jadi dasar dalam menyusun program tahunan dan program semester. Selanjutnya kita masuk kepada program tahunan, yaitu rencana umum pembelajaran yang disusun untuk 1 tahun pembelajaran, tahun ajaran. Rota memuat alokasi waktu setiap tujuan pembelajaran atau materi sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran selama 1 tahun. Program semester.
Program semester adalah penjabaran dari program tahunan ke dalam satu semester. Promes ini memuat pembagian alokasi waktu, urutan pelaksanaan pembelajaran pada setiap semester, agar kegiatan mengajar berlangsung secara terencana dan sistematis. Yang E itu capaian pembelajaran, kompetensi yang diharapkan dikuasai peserta didik pada akhir suatu fase pembelajaran. Yang F itu ada tujuan pembelajaran, rumusan kemampuan yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti beberapa kegiatan pembelajaran tertentu. Yang G itu alur tujuan pembelajaran, adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis, logis, dan berurutan berdasarkan capaian pembelajaran, yang mana tujuan pembelajarannya tentunya itu dimulai dari tingkatan yang mudah sampai dengan sulit. Pada poin H, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah kriteria atau indikator yang digunakan untuk menentukan apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. KKTP menjadi acuan guru dalam melakukan penilaian dan memberikan umpan balik terhadap hasil belajar peserta didik. Yang I itu modul ajar, adalah perangkat pembelajaran yang disusun guru sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran. Modul ajar memuat tujuan pembelajaran, materi, langkah-langkah pembelajaran, media, serta asesmen yang digunakan. Nah, asesmen ini juga terbagi 3, yaitu asesmen sumatif, formatif, dan diagnostik. Yang paling pertama itu diagnostik, setelah itu formatif, dan yang terakhir itu adalah penilaian atau asesmen sumatif. Selanjutnya masuk kepada program remedial. Adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran atau belum memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya itu adalah untuk membantu peserta didik memperbaiki pemahaman dan meningkatkan hasil belajarnya melalui pembelajaran atau tugas tambahan. Selanjutnya, kita masuk pada program pengayaan. Adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran. Tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan peserta didik melalui tugas atau aktivitas yang lebih menantang. Yang terakhir itu ada program olimpiade. Program olimpiade adalah program pembinaan yang ditujukan pada peserta didik yang memiliki potensi atau prestasi akademik di atas rata-rata. Program ini bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti berbagai kompetisi atau olimpiade akademik melalui pembelajaran yang lebih mendalam, latihan soal, dan bimbingan secara intensif. Berikutnya adalah kompetensi guru. Kompetensi guru terbagi atas 4. Yang kompetensi pertama itu adalah pedagogik, yaitu kemampuan pendidik dalam memahami dan mengelola proses pembelajaran. Indikatornya itu mampu memahami karakteristik peserta didik, mengembangkan potensi peserta didik, mengembangkan kurikulum dan perangkat pembelajaran. Yang B itu kompetensi profesional, adalah kemampuan pendidik dalam menguasai materi secara luas dan mendalam. Indikatornya menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan, mengembangkan materi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, menggunakan teknologi informasi untuk pengembangan diri, dan berbagai indikator lainnya. Poin C, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan pendidik yang mencerminkan pribadi yang baik, sehingga menjadi teladan bagi peserta didik. Indikatornya berakhlak mulia, disiplin dan jujur, dan berwibawa, serta bijaksana. Yang D itu adalah kompetensi yang terakhir, kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungannya secara optimal. Indikatornya itu pendidik berkomunikasi baik dengan peserta didik, menjalin hubungan baik dengan sesama guru, berinteraksi dengan masyarakat tanpa diskriminasi, dan juga bisa indikatornya bekerja sama dengan orang tua peserta didik. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.